Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang uji one way ANOVA and LSD. Anggota kami ada Aditya Krisna Saputra, Sefi Nur Aini, Mimbar Karunia Lestari, dan Rahma Fajriati Sumaryono. Yang pertama kali saya akan menjelaskan apa itu ANOVA. Analysis of Variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variasinya. Analisis ini pertama kali diperkenalkan oleh Sri Rowland atau bisa disebut dengan Bapak Statistika Modern. Dalam praktek ini, analisis dapat merupakan uji hipotesis maupun pendugaan. Analisis varian dapat dilakukan untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan penelitian. Kenapa dinamakan one way ANOVA? Karena analisisnya menggunakan variance dan hasil dari pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Dari tiap populasi secara independen, kita ambil sebuah sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada beberapa persyaratan yang menjadi asumsi yang harus dipenuhi. Menurut Popham dan Sirotnik dalam USRI 2009, ada 3 asumsi yang harus dipenuhi oleh peneliti sebelum penggunaan analisis variance. Ketiga asumsi tersebut adalah: yang pertama, data sampel yang digunakan berdistribusi normal atau dianggap normal. Kemudian, populasi tersebut memiliki varian yang homogen, dan yang terakhir ada sampel tidak berhubungan satu dengan lainnya, atau bisa disebut dengan independen, sehingga uji ANOVA tidak bisa digunakan untuk sampel berpasangan. Asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek jika data telah dimasukkan ke komputer. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi terhadap data. Apabila proses transformasi tidak juga dapat memenuhi asumsi ini, maka uji ANOVA tidak valid untuk dilakukan, sehingga harus menggunakan uji non-parametrik, misalnya Kurzweil-Wallis. Prosedur uji one way ANOVA. Nomor 1, sebelum ANOVA dihitung, asumsikan bahwa dapat dipilih secara random, berdistribusi anormal, dan variannya homogen. Yang kedua, buatlah hipotesis H awal dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, buatlah hipotesis H awal dan H0 dalam bentuk statistik. Yang keempat, buatlah daftar statistik induk. Yang kelima, hitunglah jumlah kuadrat antar grup atau JKA dengan rumus JKA sama dengan rata-rata dibagi rata-rata XAT kuadrat dibagi NAT dikurangi rata-rata XT kuadrat dibagi N sama dengan rata-rata XA1 kuadrat dibagi NA1 ditambah rata-rata XA2 kuadrat dibagi NA2 ditambah rata-rata XA3 kuadrat dibagi NA3 dikurangi rata-rata XR kuadrat T kuadrat dibagi NAT. Yang keenam, hitunglah derajat bebas antar grup dengan rumus dBA sama dengan A dikurangi 1. Hitunglah kuadrat rata antar grup dengan rumus sama dengan JKA dibagi dBA, yaitu KRA dan KRA. Hitunglah jumlah kuadrat dalam antar grup JKD dengan rumus JKD sama dengan rata-rata XT kuadrat dikurangi rata-rata dikali XAT kuadrat dibagi NAT. Lalu JKD sama dengan rata-rata XT kuadrat dikurangi rata-rata XAT kuadrat dibagi NAT sama dengan
Lx per 4 A1 tambah sama dengan Lx 4A2 ditambah sama dengan Lx 4A3 dikurangi rata-rata XA1 kuadrat dibagi NA1 ditambah X rata-rata XA2 kuadrat dibagi NA2 lalu ditambah rata-rata XA3 kuadrat dibagi NA3. Yang 9, hitunglah derajat bebas dalam grup dengan rumus dBd sama dengan N dikurangi A. Hitunglah kuadrat rata dalam antar grup KRD dengan rumus KRD sama dengan JKD dibagi dBd. Carilah F hitung dengan rumus F hitung sama dengan KRA dibagi KRD. Yang ke-12, tentukan taraf signifikasinya. Misalnya A sama dengan 0,05 atau A sama dengan 0,01. Cari F tabel dengan rumus F tabel sama dengan F1 dikurangi A dikali dBA dBd. Lalu buatlah tabel ringkas one way ANOVA. Tabel ringkas one way ANOVA seperti berikut ini, bisa dilihat. Lalu yang ke-15, tentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 berarti signifikan, dan konsultasikan antara F hitung dengan F tabel kemudian dibandingkan. Yang ke-16, buatlah kesimpulan. Kesimpulan dari materinya adalah analisis one of variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Sebelum menguji dengan ANOVA, data harus berdistribusi normal dan mempunyai varian yang sama serta diambil dari populasi yang homogen. One way ANOVA digunakan untuk menganalisis variabel dependen yang kuantitatif dari suatu faktor yang bervariabel independen. Dalam teknik one way ANOVA menggunakan metode pengujian hubungan antara satu variabel tergantung yang berskala interval atau rasio dalam kurung parametrik dengan satu atau lebih variabel berskala nominal atau non parametrik. Kemudian setelah kita tahu apa itu ANOVA, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari LSD. Uji BNT atau bedanya tatar kecil atau yang lebih dikenal sebagai uji LSD atau Least Significance Difference adalah metode yang diperkenalkan oleh Ronald Fisher. Metode ini menjadikan nilai BNT atau nilai LSD sebagai acuan dalam menentukan apakah rata-rata dua perlakuan berbeda secara statistik atau tidak. Untuk menghitung nilai BNT atau LSD, kita membutuhkan beberapa data yang berasal dari perhitungan sidik ragam ANOVA yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berupa MSE dan GFE. Selain itu, juga butuh tabel T-student. Secara lengkap, rumusnya ada seperti di gambar tersebut. Contoh uji data LSD. Seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari beberapa jenis pupuk seperti A, B, C, D, E, F, dan G terhadap produktivitas tanaman padi di sebuah wilayah. Untuk itu dilakukan percobaan dengan desain RAL atau rancangan acak lengkap, dan hasil pengukuran adalah sebagai tabel berikut. Setelah dilakukan uji ANOVA sidik ragam, pada taraf kepercayaan 5%, hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh signifikan terhadap produktivitas tanaman padi. Karena uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang nyata secara statistik, maka dilakukan uji lanjut BNT untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar tiap individu perlakuan. Nilai BNT pada contoh kasus ini yaitu sebagai berikut. Nilai BNT atau LSD inilah yang menjadi pembeda antar rata-rata dua populasi sampel.
Bila rata-rata dua populasi sampel lebih kecil atau sama dengan nilai LSD, maka dinyatakan tidak berbeda signifikan atau dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Dari asumsi yang terdapat dalam rumus tersebut, maka bisa disimpulkan sebagai tabel berikut. Kesimpulan yang terlihat pada tabel tersebut tampilannya terkesan agak rumit, terutama bila kita harus menguji perlakuan yang sangat banyak. Bisa dibayangkan misalnya ada 15 perlakuan, maka paling tidak terdapat 105 kombinasi perlakuan yang akan diuji. Pada contoh kasus ini, tampilan uji LSD 0,05 dengan sistem notasi adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimbar Karunia Lestari. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana praktek menggunakan uji one way ANOVA atau single factor sekaligus menggunakan LSD. Di sini saya sudah mengambil contoh data dari Google yang saya gunakan mengenai jenis varietas dan produktivitas tanaman padi. Seperti ini. Untuk input data saya skip ya, karena kita juga sudah dijelaskan bagaimana menginput data di SPSS oleh Pak Jehri. Jadi kita langsung masuk ke tutorial menggunakan uji ANOVA sekaligus yang uji LSD. Di sini saya sebutkan dulu contoh kasusnya adalah membandingkan 7 varietas tanaman dari A sampai G seperti ini. Kalian lihat, setiap varietasnya memiliki 3 tindakan. Jadi dilakukan 3 percobaan setiap varietasnya. Di A memiliki 3 sampel, B 3 sampel, begitu juga sebaliknya sampai 21 sampel di sini. Dari tabel ini dilihat bahwa peneliti sudah melakukan 3 kali percobaan. Lalu kita di sini saya akan membacakan hipotesisnya terlebih dahulu supaya tidak bingung. Hipotesisnya dimulai dari H0. H0-nya itu berbunyi tidak terdapat perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Ini H0-nya. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Di sini taraf kepercayaan yang ingin dipercaya adalah 95% atau 0,95. Sedangkan signifikan levelnya sudah ditentukan yaitu 5% atau 0,05. Sekarang kita lanjut ke langsung analisisnya. Di sini pada data view, kalian perhatikan ya, kita klik yang analysis, lanjut ke deskriptif statistik, lalu klik explore. Di sini yang produktivitas padi kalian pindahkan ke dependent list, yang jenis varietas kalian pindahkan ke factor list. Sebelum klik OK, kalian klik dulu yang plot. Nah, bagian deskriptif ini yang stem and leaf centangnya kalian lepas, kalian ganti centang yang histogram. Lanjut, jangan lupa centang yang normality plot with test. Klik continue, baru di OK. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Jika cara kalian itu sudah benar dan memasukkan sampelnya juga sudah benar, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian jadikan acuan penelitian. Banyak sekali pilihannya, tapi di sini nanti kita akan fokus pada yang ini. Kolmogorov-Smirnov. Yang ini ya, yang Kolmogorov-Smirnov ini. Di sini kan ada yang Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Di sini kita bisa memilih salah satu. Kita menggunakan uji yang mana? Karena ada 2 uji, jadi nanti kita bisa lihat yang sampelnya. Sampel di bagian yang ini. Nah, yang di F ini pada tabel yang ini, nanti kalau lebih dari 50 sampel maka akan menggunakan Kolmogorov. Jadi kalau lebih dari 50 percobaan itu nanti kita akan menggunakan Kolmogorov yang Smirnov. Tapi kalau kurang dari 50 percobaan maka kita bisa menggunakan yang Shapiro-Wilk. Kalian bisa lihat di sini
peneliti hanya melakukan 3 kali percobaan yang artinya ini kurang dari 50, maka kita menggunakan yang uji Shapiro-Wilk. Kita fokus pada uji Shapiro-Wilk yang ini. Lalu cara melihat kasus ini adalah kriteria pengujiannya nanti akan masuk seperti ini. Kita fokus pada signifikan pada bagian Shapiro-Wilk ya. Signifikan pada bagian Shapiro-Wilk ini kalau nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Kalau nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Di sini pada tabel signifikan Shapiro-Wilk bisa kita lihat dari varietas A sampai varietas G semuanya lebih dari 0,05, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa data yang kita gunakan ini berdistribusi normal dari varietas A sampai varietas G karena memiliki nilai signifikan yang lebih dari 0,05. Maka kalau sudah normal seperti ini, sudah terbukti normal, inilah one way ANOVA telah dipenuhi. Maksudnya salah satu syarat atau syarat utama di uji one way ANOVA ini telah terpenuhi. Kita kembali lagi ke SPSS untuk melakukan uji lanjutan. Klik analysis, kemudian compare means, pilih yang one way ANOVA, masukkan seperti tadi yang produktivitas, pindah ke dependent list, jenis varietas pindah ke faktor list, lalu yang post hook-nya ini. Nah, ini adalah uji lanjutannya. Kalian dapat memilih menggunakan uji lanjutan yang apa. Di sini kita menggunakan LSD. Uji lanjutan ini dapat kalian catat bisa dilakukan jika uji ANOVA-nya berdistribusi normal ya. Kalau tidak normal, tidak bisa dilakukan uji lanjutan. Kalian centang yang LSD. Kemudian signifikan levelnya kalian cek, pastikan ini sudah berada pada nilai 0,05. Kemudian klik yang continue. Setelah continue jangan langsung di OK, kita ke option. Di sini klik yang homogeneity of variant test. Hal ini bertujuan untuk menguji varian data apakah dia ini homogen atau tidak. Continue, lalu baru kita OK. Nah, ini langsung muncul semua. Di sini akan langsung muncul 3 informasi yang kita butuhkan, yaitu dari yang tes homogeneity tadi, lalu yang ANOVA tentu saja, dan yang post hook ini. Di sini saya akan memberikan contoh kepada kalian bagaimana cara membaca hasil penelitian ini. Yang pertama dimulai dari yang ini ya, yang tes homogeneity ini. Pada tes homogen ini bertujuan untuk mengetahui varian dari data yang kita teliti ini sama atau berbeda. Bila sama, maka uji one way ANOVA dapat dilakukan. Caranya adalah dengan membandingkan nilai signifikannya. Pada tabel ini, kita fokus pada yang signifikan. Bila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data terbukti sama. Kalau nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data terbukti tidak sama. Di sini dari label paling atas sampai label paling bawah semuanya lebih dari 0,05, maka data yang kita teliti ini memiliki kesamaan. Selanjutnya, cara membaca hasil dari ANOVA. Hasil uji dari ANOVA ini kita lihat juga nilai di signifikannya. Nilai signifikan tabel yang terakhir ini nanti kalau lebih dari 0,05 maka HO-nya diterima. Kalau kurang dari 0,05 maka HO-nya ditolak. Nilai signifikan pada hasil yang sudah kita lakukan tadi adalah 0,000. Ini berarti bahwa HO-nya ditolak dan H1 diterima. Maka
Pada kasus ini signifikannya kan ukurannya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Jadi yang diterima adalah H1 yang berbunyi terdapat perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Sekarang ini adalah tampilan dari uji lanjut post hoc. Di sini tujuan dari uji post hoc sendiri adalah untuk mengetahui lebih detail apa ada perbedaan yang signifikan antara taraf dari sebuah variabel. Nah, uji ini dapat dilakukan kalau ANOVA-nya itu memiliki hasil H0 ditolak. Nah, di sini kita akan menggunakan yang LSD. Ini adalah tampilan hasil LSD di SPSS. Kesimpulannya di sini dapat kita lihat dari nilai signifikannya. Fokus pada tabel signifikan di sini apabila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan. Atau untuk lebih mudahnya adalah kalian dapat memperhatikan yang bagian mean difference. Di sini setiap hasil dari mean difference-nya dikasih tanda bintang seperti ini. Nah, ini menunjukkan kalau varietas ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan varietas A. Contohnya seperti ini, varietas A memiliki perbedaan yang signifikan dengan varietas B. Nah, ini kan dikasih tanda seperti ini, dengan kata lain signifikannya nanti lebih kecil daripada 0,05. Nah, seperti ini ya. Jadi yang dikasih tanda bintang ini semuanya terbukti signifikannya lebih kecil dari 0,05, yang berarti memiliki perbedaan yang signifikan. Ada juga yang tidak dikasih tanda seperti ini. Nah, yang varietas D ini kesimpulannya varietas C tidak memiliki perbedaan signifikan dengan varietas D dan terbukti juga nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nah, ini dia cara menggunakan uji one way ANOVA sekaligus melakukan uji lanjut LSD. Saya berharap video tutorial ini dapat membantu kalian menggunakan cara uji coba ANOVA, maksudnya cara uji data menggunakan ANOVA sekaligus LSD pada SPSS dan berguna bagi banyak orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap presentasi ini dapat membantu banyak orang memahami bagaimana menggunakan uji one way ANOVA sekaligus LSD dan mengetahui apa pengertian dari uji one way ANOVA single faktor sekaligus LSD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.